Selamat pagi, salam dahsyat. Luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin mengulas kisah inspiratif ya, tip kunci sukses dari Daniel Perkins ya, Jadi seorang trader yang berasal dari Inggris. Ini bagian yang pertama. Yang kedua tentunya linknya selalu saya siapkan di description ya. Belakangan ini banyak orang memulai terjun ke dunia trading secara otodidak dan berhasil meraup sukses ya. Salah satunya ialah pendiri The Forex Center, Daniel Perkins. Dan bagaimana kisahnya, mari kita sama-sama simak. Sebelum saya ulas, tentunya sahabat trader selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga dalam kesempatan pagi kali ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private, menanyakan grup WA dan juga live chat saya, silahkan add WA saya di description. Daniel Perkins ini dari The Forex Center adalah salah satu trader yang bisa jadi inspirasi kita. Sebelum bekerja di Pialang, ia adalah seorang pengemudi pengiriman barang. Hingga akhirnya menemukan passion untuk menjadi trader pada tahun 2014. Dalam wawancara kali ini, Daniel mengungkapkan momen terbaiknya dalam trading dan mengapa memiliki pola pikir yang benar adalah kunci untuk mencapai tujuan Anda. Daniel Perkins memberikan beberapa saran yang sangat bagus untuk trader pemula atau trader yang saat ini sedang tentunya melakukan bisnis trading dan berjuang di sana. Daniel pun tak lupa membagikan kisahnya menjadi seorang trader dan rahasia bagaimana bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten melalui gaya dan teknik trading yang unik. Yang pertama, pertanyaannya adalah dapatkah Anda mengingat kapan dan mengapa Anda melakukan trading? Dan apa yang Anda tradingkan pertama kali? Jawabannya dari Perkins adalah, saya mulai melakukan trading pertama kali tahun 2014 ketika menemukan account di Instagram yang mengiklankan tentang kursus trading. Dan saya langsung menghubungi mereka dan ternyata itu adalah kursus selama 3 hari dengan biaya sekitar 995 pound sterling. Saya tidak melanjutkan karena saya tidak punya uang pada saat itu. Jadi, saya memutuskan untuk belajar sendiri dengan cara yang sedikit sulit tentunya. Dan itu adalah pertama kali saya bertemu dengan berbagai trader yang ada di dunia trading. Saya membaca Baby Pip dan menonton banyak video di YouTube, dan itu adalah kali pertama saya menemukan kesukaan ketika melihat grafik forex. Sebelum tahun 2014, saya tidak pernah mendapatkan nilai terbaik ya saat sekolah maupun saat kuliah. Saya masuk dan keluar dari berbagai jenis pekerjaan ya. Saya merasa pekerjaan itu tidak cocok untuk saya. Dan saya tahu jika saya tidak suka bekerja di bawah orang lain. Ini pernyataan dari Perkins. Saya menyadari jika saya butuh kebebasan finansial dan melakukan trading merupakan salah satu cara yang perlu saya lakukan ya. Meskipun hal tersebut adalah sebuah tantangan, namun saya siap untuk menghadapi tantangan tersebut jika hal itu bisa menghasilkan uang kapan saja dan di mana saja. Saya adalah seorang forex trader yang suka mencari banyak pengetahuan tentang forex.
Saya tahu itu sulit, tetapi karena saya konsisten dan tahu apa yang saya inginkan, maka saya terus melakukan hal itu. Yang kedua adalah, apa gaya trading Anda? Ya, pertanyaannya apa gaya trading Anda dan bagaimana cara mengimbanginya dengan aktivitas sehari-hari? Apakah Anda melakukan trading di sela pekerjaan? Jawabannya adalah, saya adalah seorang swing trader di mana saya menahan trading saya setidaknya selama 2 hari sampai seminggu. Tergantung bagaimana kondisi pasar. Saya hanya melakukan 1 atau 2 trading dalam satu waktu ya. Saya melakukan semua analisa pada minggu malam untuk 6 pasang mata uang yang berbeda ya, seperti Euro USD, AUD USD, GBP USD, JPY USD ya. Kemudian masih banyak pair-pair yang lain yang tentunya dianalisa juga seperti pound sterling USD. Saya sudah siap ya ketika pembukaan di hari Senin dan bisa langsung melakukan buy order. Saya menemukan cara ini ketika saya sibuk dengan jadwal kerja saya yang mengharuskan saya masuk pada shift malam. Saya akan melakukan analisa secara menyeluruh dan melihat pasar dengan menggunakan time frame yang besar. Saya tidak terlalu sering ya mengecek kondisi pasar ketika bekerja, namun tetap melihat grafik sesekali dan tetap mengikuti berita. Pada awalnya, saya melihat trading ini sebagai cara untuk mendapatkan kebebasan finansial. Dan saya juga berpikir ini merupakan cara cepat untuk menghasilkan uang. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya juga menyadari jika saya perlu meningkatkan kemampuan saya. Untuk melakukan hal tersebut, saya mencatat semua portofolio yang saya punya. Saya melakukannya selama bertahun-tahun dan dengan melakukan hal itu memungkinkan saya untuk melihat di mana saya melakukan kesalahan dan apa yang perlu saya perbaiki. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sepanjang perjalanan Anda, momen atau rutinitas apa yang mulai dilakukan dan membuat perbedaan dalam kehidupan Anda? Jawabannya adalah ya, momen itu terjadi pada suatu malam ketika saya sedang duduk di kantor rumah saya. Saya melihat grafik dan saya menyadari jika saya tahu cara trading dan saya tidak percaya jika itu semudah menyalakan saklar lampu. Mulai dari situ, semuanya mulai masuk akal tentang memahami bagaimana pasar bergerak dan berperilaku. Saya menyusun rutinitas pagi ya, mulai dari jam 6.30 pagi sehingga saya bisa fokus pada pasar. Ketika melakukan ini, saya bisa menghasilkan uang, tetapi juga kehilangan uang di waktu yang bersamaan. Jika melihat ke belakang, saya bisa katakan jika saya terlalu percaya diri. Saya memiliki banyak sekali kekurangan, namun hal itu justru membuka banyak kesempatan dan memungkinkan saya untuk bekerja di 2 tempat. Pertama, saya menjadi seorang trader dan di saat bersamaan saya juga menjadi pembimbing untuk para trader baru dengan menyediakan berbagai berita tentang market dan juga analisa teknikal. Kemudian selanjutnya nomor 5, saya berasumsi jika Anda pernah mengalami kegagalan di masa lalu. Seperti apa cara Anda untuk mengatasi kegagalan tersebut? Dan apakah kemampuan Anda sekarang dibentuk sejak saat itu? Ini pertanyaannya. Jawabannya adalah, ya, saya pernah mengalami banyak kegagalan. Saya bisa mengatakan jika sejak tahun 2014 sampai 2016, saya mengalami banyak sekali kemunduran. Saya melakukan banyak kesalahan yang hampir meledakkan diri saya. Namun, saya senang akan hal itu.
Karena hal itu membuat saya menjadi seorang trader seperti sekarang ini. Nah, berbicara masalah kemunduran, saya pertama kali menggunakan account demo pada tahun pertama, kemudian setelah itu saya mulai menggunakan uang sungguhan karena seseorang berkata pada saya, jika menggunakan akun sungguhan, disitulah trading yang sebenarnya. Terutama jika kita menggunakan uang kita sendiri ya. Namun hal itu mengakibatkan banyak kerugian dalam trading untuk saya. Saya memulai melihat trader lain ya, mereka mulai memberitahu saya kepada saya kehilangan uang. Yang mana sekarang saya sadari jika hal itu memang kesalahan saya. Sejak saat itu, saya mencoba untuk melatih kesabaran. Sejak kegagalan pada masa lalu, saya telah mengembangkan account yang saya miliki secara perlahan, dan sekarang saya sudah yakin dengan apa yang saya lakukan, setidaknya selama 2 tahun terakhir. Yang nomor 6 adalah, menurut Anda, apa yang membuat Anda sukses? Apakah hanya keberuntungan, faktor kecerdasan, dan intelijensi Anda, atau karena kerja keras dan konsisten dengan hal tersebut? Atau mungkin kombinasi dari semuanya? Ini pertanyaannya. Kemudian jawabnya adalah, saya belum sukses sampai saat ini. Dan tentu saja saya bukan orang yang intelek. Saya pekerja keras, penuh dedikasi, konsistensi, dan keinginan saya untuk bisa memecahkan setiap persoalan pada trading saya. Tidak pernah tentunya menyerah. Selama bertahun-tahun saya telah bertemu dengan banyak trader baru, khususnya yang tidak bisa langsung menghasilkan uang. Mereka menunjukkan pada saya jika saat itu yang terpenting bukanlah kemenangan besar, tetapi etos kerja agar bisa menjadi sukses. Seperti yang kita semua tahu, sekitar 90% dari retail traders akan mengalami kekalahan. Dan saya berusaha menjadi yang 10%. Hal itu ya, sukses menghasilkan dedikasi dan juga kerja keras dari saya. Itu sahabat trader untuk bagian yang pertama. Nanti bagian kedua linknya akan saya taruh di description. Dan bagi sahabat trader yang belum subscribe, tentunya silakan subscribe dan tekan lonceng, tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.